Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu kembali di hari Senin ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, Pak Anwar mengingatkan mungkin yang belum sholat duha segera sholat duha. Juga Pak Anwar mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga anak-anak hari ini kelas 4 juga melaksanakan puasa. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, khususnya yakni pembelajaran bahasa Indonesia pagi hari ini, kita sama-sama berdoa semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan bersama keluarga, dan juga di lingkungan anak-anak juga semoga sehat semua. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia. Ini kalau kemarin di kelas 3 anak bersama Pak Yanto, hari ini di kelas 4 bahasa Indonesia ini akan Pak Anwar ajarkan. Anak-anakku sekalian, di materi yang pertama ini kita akan membahas tentang menemukan gagasan pokok dalam teks. Itu untuk materi kita yang pertama. Anak-anakku sekalian, sebelum anak-anak mengikuti pembelajaran ini tujuan daripada pembelajaran ini adalah yang pertama, nanti setelah belajar materi ini, anak-anak diharapkan bisa membuat sebuah kalimat. Jadi nanti setelah mempelajari materi ini, anak nanti mampu membuat kalimat. Kemudian yang berikut, anak-anak bisa menyusun sebuah paragraf. Jadi kalau yang pertama adalah menyusun kalimat, yang kedua adalah menyusun paragraf. Kemudian yang ketiga, anak-anak mampu menemukan gagasan pokok atau ide pokok dalam sebuah bacaan. Itu beberapa poin yang diharapkan nanti anak-anak kuasai setelah mengikuti pembelajaran ini. Oke anak-anak, mari kita mulai sedikit tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah tentang kalimat. Nah, anak tentunya sering sekali membuat atau mungkin juga membaca sebuah kalimat. Apa toh itu kalimat? Kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang menjadi satu rangkaian, sehingga di situ terdapat maksud atau tujuan daripada kalimat itu. Jadi kalimat itu nanti macamnya banyak sekali. Jadi kalimat itu adalah beberapa unsur kata-kata yang tersusun rapi menjadi sebuah kalimat. Oke. Kemudian ada juga yang namanya paragraf. Ini anak-anak mungkin sering membaca sebuah bacaan nggih. Tentunya anak juga mengetahui ada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan lain sebagainya. Apa itu paragraf anak-anakku sekalian? Paragraf adalah rangkaian dari kalimat yang tersusun secara berurutan sehingga membentuk satu pikiran utama. Jadi kalau tadi kalimat itu dari beberapa kata yang disusun, sekarang ini kalau paragraf adalah rangkaian daripada kalimat-kalimat yang disusun secara berurutan sehingga membentuk suatu pikiran utama. Itu kalau paragraf. Jadi nanti bisa membedakan apa itu kalimat, apa itu paragraf. Kemudian ada juga berikutnya yakni gagasan pokok. Gagasan pokok atau gagasan utama dalam sebuah kalimat. Jadi dalam sebuah paragraf, dalam satu paragraf atau bacaan itu terkadang ada gagasan pokok atau gagasan inti atau gagasan atau kalimat utama daripada paragraf tersebut. Nah, di sini gagasan pokok ini biasanya terdapat pada kalimat utama yang memiliki beberapa ciri-ciri. Contoh, yang ciri pertama bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Nih, yang kedua biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga dapat berdiri sendiri jika kalimat lainnya ini hilang. Itu
beberapa ciri. Selain itu ada juga namanya kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berfungsi memperjelas gagasan pokok. Jadi menjabarkan daripada gagasan pokok tadi. Ini kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Kemudian biasanya berisi tentang data atau mungkin berupa pernyataan-pernyataan pendukung yang memperjelas gagasan utama tadi. Kemudian yang berikut, satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Jadi kalimat penjelas itu dalam sebuah paragraf itu biasanya lebih banyak. Karena apa? Menjelaskan, mendetailkan daripada gagasan pokoknya tadi. Kemudian kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Memang di situ sifatnya menjelaskan gagasan pokok tadi. Itu mungkin beberapa bagian-bagian daripada gagasan pokok. Kemudian sekarang bagaimana Pak cara menentukan atau menemukan gagasan pokok dalam paragraf? Ini tentunya ketika kita membaca, ini perlu dipahami juga anak-anak, kalau membaca sebuah bacaan ini tidak hanya dibaca satu kali, harus berulang-ulang kali. Kenapa? Dengan membaca berulang-ulang kali, maka harapannya kita mampu memahami maksud daripada tujuan bacaan tersebut. Karena apa? Ketika ada sebuah bacaan, ketika ada sebuah berita, tentu si penulis ini pengen bahwa yang membacanya nanti bisa memahami maksud yang terkandung dalam bacaan tersebut. Nah ini, di situ atau di sini atau di beberapa referensi atau mungkin anak-anak juga nanti bisa membaca di bukunya masing-masing bahwa ide pokok atau gagasan utama itu terkadang berada di awal paragraf atau awal bacaan, bisa jadi di tengah-tengah atau bisa jadi di akhir kalimat. Nah ini, kemudian bagaimana sekarang caranya? Nah, bahwa tadi saya sampaikan bacaan itu bisa kamu pahami ini karena sering dan diulang-ulang dalam membacanya. Ini anak-anak tentunya di pelajaran bahasa Indonesia ini banyak sekali mungkin perubahan-perubahan daripada dulu di kelas 3. Oleh karena itu anak-anak sekali lagi di dalam pelajaran bahasa Indonesia ini anak-anak harus sering membaca dan juga menulis. Kenapa? Karena dalam semua pelajaran ketika kita sering membaca, kita sering menulis, maka otomatis itu sudah menjadi bagian dari anak-anak belajar. Itu mungkin gambaran singkat dari materi hari ini, yakni tentang kalimat, tentang paragraf, dan juga tentang ide pokok atau gagasan pokok. Anak-anakku sekalian, nanti habis ini seperti biasa anak-anak akan saya kirim tugas, akan saya coba anak-anak untuk belajar mengerjakan tugas melalui media Google Form. Nanti anak-anak dikerjakannya langsung di HP. Itu saja anak-anak pertemuan kita pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan di rumah saja, dan juga makan makanan yang bergizi, dan anak-anak banyak minum vitamin serta banyak berdoa. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dan kita segera bisa belajar bersama-sama di madrasah yang tercinta. Saja anak-anak, terima kasih, tetap di rumah saja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.